Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan membahas mengenai kehidupan kita sehari-hari. Sesuai spesifikasi dari nama grup channel saya, yaitu mengupas atau membahas tentang agenda ataupun kegiatan kita sehari-hari. Terkadang teman-teman seperti saya ataupun teman-teman selevel yang lagi berjuang, jangan pernah menyerah. Jangan pernah, yang pertama kuncinya jangan dikejar hasil. Jangan mengejar hasil. Sekali lagi saya tekankan, jangan mengejar hasil. Karena kalau kita mengejar hasil, di saat hasil itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, efek yang pertama adalah kita akan tentunya kecewa. Pasti. Jadi buat teman-teman seperti kita yang masih di bawah, yang lagi berjuang dari nol, tanpa bantuan siapapun, berdiri sendiri, kerjakan. Apapun yang ada di depan mata, kerjakan. Tapi dengan catatan yang menghasilkan, ya, yang menghasilkan. Apapun itu yang berjenis yang menghasilkan. Tentunya dia menghasilkan hal yang positif, teman-teman. Tidak harus dan tidak selalu yang kita kerjakan itu menghasilkan uang atau rupiah, atau kalau bahasa Lampungnya menghasilkan pitis. Ada juga pekerjaan yang kita lakukan itu menghasilkan kebahagiaan, terutama kebahagiaan rohani atau batin kita. Tapi tidak kecil kemungkinan di dalam hidup kita yang paling dominan adalah uang atau rupiah. Kayak saya pribadi, teman-teman, berhubung saya orang wira swasta, tani, apapun yang kita lakukan selagi dia menghasilkan rupiah, itu kalau prinsip saya ya teman-teman, akan saya ambil pekerjaan itu. Walaupun terkadang resikonya tidak sebanding dengan yang dihasilkan. Contoh teman-teman, saya sering mendapat tawaran memasang baliho besar ya, frame baliho caleg, baliho pemerintah. Itu tingginya itu dari tanah sampai atas itu lebih kurang 10 meter, teman-teman. Kemungkinan kalau sampai kita terpeleset atau jatuh, itu kemungkinan kecilnya patah atau lumpuh atau setengah mati. Kemungkinan besarnya, kemungkinan maksimalnya adalah mati ya. Tapi terkadang bukan sistem atau cara kita menaik tiang baliho tersebut, tapi yang jadi permasalahannya perlengkapan kita. Saya pribadi, saya bermodal nekat, teman-teman. Saya tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan safety belt. Terkadang yang membuat saya takut itu bukan pengaman diri saya, tapi
benda yang saya naik, yaitu kerangka baliho tersebut. Di saat balihonya penuh karat, ada yang berkeropos, disitulah ketakutan saya ditutupi oleh bara semangat yang ada di tubuh saya. Karena mengapa? Berhubung saya sudah berumah tangga, sudah punya anak satu, apa yang bisa menukar rasa takut itu adalah anak dan istri. Jadi terpikir dalam benak itu, pokoknya saya harus dapat duit biar bisa beli anak-anak jajan, bisa beli sayur. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan kerjaan yang lain. Pekerjaan video booth, seperti video-video yang saya upload di video-video saya yang lain di YouTube saya, itu bukan punya saya teman-teman. Itu saya nguli, benar-benar nguli. Judulnya itu sesuai apa yang saya lakukan. Kalau nguli ya nguli. Itu bukan gimmick, itu kenyataan di diri saya. Itu 100.000 per job, bisa dikatakan 100.000 per hari. Ya saya lakoni teman-teman, saya lakoni. Selagi dalam tanda kutip itu halal, ya saya lakoni apa aja. Mengapa saya mengikut sertakan status halal ataupun kalimat halal? Di samping hidup di dunia ini teman-teman, kita juga akan mati. Semua yang bernyawa akan mati. Jadi di samping kita semangat di duniawi, kita juga harus imbangi semangat di akhirat. Urusan akhirat. Jadi harus kita imbangi teman-teman. Pada intinya sih teman-teman, jangan berpikir negatif terhadap Tuhan. Jangan sekali-sekali berpikir negatif terhadap Allah ataupun Tuhan. Pikirlah positif. Hari ini kita misalnya cuma dapat 50.000. Ya itu rezeki kita hari ini, harus kita syukuri. Oke, kita nggak dapat rupiah walaupun 1 rupiah, tapi kita masih dikasih rezeki sama Allah. Kita masih punya badan sehat, kokoh, penglihatan yang masih jelas, napas menggunakan hidung tanpa alat bantu, berbicara lancar, mendengar lancar, jalan tanpa alat bantu. Nah, itu salah satu rezeki ataupun nikmat yang Allah berikan dengan kita. Jadi kadang ada teman-teman bilang, ya Allah, kenapa nasibku begini, kenapa begini, kok sakit benar hidupku ini. Sakit dari mananya teman-teman? Nggak ada yang sakit hidup ini. Yang sakit itu di saat kita masuk kuburan, ada siksaan, itu yang sakit. Kalau sakit di dunia itu ya cuma sebatas badan teman-teman, sebatas kulit ini, sebatas daging sama tulang ini yang sakit. Jadi kita jangan kurang ajar sama Yang Maha Kuasa itu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurang ajar kita. Ya kalau kita dikasih segini ya oke. Dan tentunya apa yang Allah perintahkan dengan kita jalani. Jangan pernah kita tunda-tunda. Kalaupun kita sudah menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, tapi masih nasib kita seperti itu, di saat itu Allah itu belum percaya dengan kita, bahwasanya kita udah siap atau belum siap mendapatkan harta banyak. Karena manusia-manusia seperti kita ini manusia-manusia serakah sebenarnya, yang lagi kita pribadi masing-masing menutupinya dengan cara masing-masing. Contoh kayak saya pribadi, mungkin kalau di saat ini saya diberi Allah rezeki duit bermiliar-miliar, bertriliun, emas batangan sekian ton, ya mungkin hidup saya akan berubah semewah-mewah mungkin. Nanti efeknya, saking kita nikmati hidup,
Bisa jadi, wallahu a'lam bishawab, kita akan lupa dengan ibadah. Oke lah, kita tidak lupa. Kita bisa lalai di saat azan kita berkumandang. Entarlah, aku lagi makan enak nih. Antarlah, aku lagi nyetir mobil bagus ini. Entarlah, aku lagi naik motor sport ini. Itu yang ditakutkan Allah. Itu yang ditakutkan Allah dengan kita. Tandanya apa? Allah sayang dengan kita. Dia nggak mau kita terjerumus ke arah sana. Allah tuh tetap ingin kita percaya sama Dia. Allah tetap ingin kita selalu dekat dengan Dia. Jadi jangan pernah kita memikirkan sisi negatif dari Allah. Jangan. Kalau kita memikirkan sisi negatif dari Allah, percayalah, hati kamu akan kotor, hati kita akan kotor. Berpikir yang enggak, imbasnya akan negatif. Demikian teman-teman, cerita panjang kita ataupun kultum kita malam hari ini yang berjudul jangan pernah kurang ajar dengan Allah. Demikian, semoga kita semua sehat, panjang umur, kerjakan apa yang harus dikerjakan dengan catatan harus halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Selamat malam.